Aksi kejam ini terjadi ketika 500 orang itu dimasukkan ke sana hingga sesak nafas dan dibiarkan mati kelaparan, bahkan juga disiksa. Hey guys, and welcome back to Galeri Excel. Kalau biasa gue ngebahas soal teori konspirasi, terus juga beberapa saat lalu tuh gue ada ngebahas soal kriminal. Nah kali ini gue bakal ngebahas soal yang agak horor dikit atau kayak misteri-misteri gitu. Nah kira-kira gue bakal ngebahas apa? Yes, jadi gue bakal ngebahas soal 5 museum terseram yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang museum, kalian tahu kan kalau misalnya museum itu pada awalnya didirikan dengan tujuan sebagai pusat penelitian terutama tentang kebudayaan yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Selain itu, museum juga dijadikan sebagai pusat edukatif yang bersifat kebudayaan dan bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Tapi kalian sadar gak sih di balik didirikannya museum ini ternyata menyimpan beberapa kisah misteri di dalamnya. Oke teman-teman, saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive to the mind. Oke, kita masuk ke museum yang pertama. Oke, jadi di urutan yang pertama ini ada Museum Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Timur. Kalau museum yang satu ini kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kalian karena ini udah nama langganan banget ya kalau di soal ujian gitu. Oke, jadi mulanya itu 20 tahun semenjak Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 30 September 1965. Terjadi suatu insiden yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Kalau nggak salah ini juga ada film dokumenternya, nanti kalian bisa nonton aja kalau misalnya lagi gabut gitu. Jadi intinya ada 7 jenderal pahlawan revolusi yang diculik, disiksa, dan dibuang ke lubang buaya itu. Kalau misalnya mau gue jelasin lebih lanjut tentang G30 SPKI ini, mungkin nanti bisa request aja dan bakal gue buatin di next video. Nah, kenapa ini bisa menjadi museum yang terseram di Indonesia? Karena dari data yang gue cari ada beberapa kisah mistis yang dialami pengunjung museum bahkan sampai penjaga dan warga di sekitar museum. Nah, yang pertama yaitu penampakan tentara. Nah, jadi sosok tentara ini tuh kerap muncul di malam hari dengan lumuran darah di badannya dan beberapa bagian badan yang terpisah. Kisah ini diceritakan oleh salah satu petugas di Museum Lubang Buaya tersebut. Tidak hanya petugas museum, pengunjung juga mengaku pernah melihat hal serupa. Kisah penampakan ini kemudian juga dialami oleh seorang warga bernama Parto yang suka bergadang di malam hari dan mendapati suara langkah kaki manusia. Dan saat Parto ini menoleh ke belakang, dia itu melihat seseorang berjalan dengan lumuran darah dengan baju yang compang-camping. Oke, bukti yang kedua yaitu sering terjadi kesurupan. Nah, masalah kesurupan ini emang kerap kali terjadi di tempat yang bernuansa angker gitu. Nah, diketahui para pengunjunglah yang paling sering terjadi kesurupan. Ada yang tiba-tiba ketawa cekikikan sendiri sampai menyanyikan lagu genjer-genjer. Selain itu ada beberapa peraturan yang dilanggar oleh pengunjung seperti misalnya berteriak di dekat sumur. Oke, bukti mistis yang ketiga yaitu teriakan minta tolong dari sumur. Bayangkan saja sumur dengan kedalaman 12 meter dan diameternya ini 75 cm dimasukkan 7 jasad manusia sekaligus. Tentunya hal ini membuat nuansa di sekitar sumur ini menjadi lebih mistis dan terkesan angker. Berdasarkan informasi yang gue dapat, sumur ini itu merupakan spot yang paling angker di museum ini. Pernah suatu sore seorang warga itu berjalan melewati sumur tersebut dan mendengar suatu jeritan minta tolong dari dalam sumur tersebut. Kemudian saat hendak mencari sumber suara tersebut, perlahan suara tersebut malah menghilang
dan kembali muncul saat setelah warga melintas jauh dari sumur tersebut. Oke, selanjutnya di urutan kedua ada Museum Pos Indonesia di Bandung. Nah, jadi Museum Pos Indonesia ini merupakan bangunan sejarah dari zaman kolonial Belanda, dan bangunan ini itu telah beroperasi sejak tahun 1931. Museum ini dirancang oleh dua arsitek yang bernama J. Berger dan Leots G. Bodins. Oke, jadi awalnya itu nama museum ini itu Post Telegraph and Telephone atau PTT. Nah, pada saat penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia ini beserta koleksi kirimannya ini tidak terawat. Bahkan ketika Indonesia merdeka, museum ini tuh tidak diperbaiki dan koleksi di museum ini menjadi terbengkalai. Kalau dilihat dari namanya, ini Museum Pos Indonesia, ya benar sih sesuai dengan isinya itu, ya isinya alat-alat surat menyurat, koleksi alat-alat perangko, tapi dari seluruh penjuru dunia. Bahkan surat dari zaman kerajaan yang diklaim itu tuh berusia ratusan tahun lama itu ada di museum tersebut. Tapi yang bikin serem itu bukan di bagian itunya, tapi ada pada ruang bawah tanahnya. Kira-kira ada apa aja? Langsung aja kita cek. Yang pertama ini ada patung yang menatap. Nah, jadi dari info yang gue dapat soal patung-patung yang ada di ruang bawah tanah ini, saat kita tatap mata patungnya, kayak kita tuh merasakan kalau si patung ini juga menatap kita. Jadi kayak misalnya ada kehidupan di mata patung tersebut. Sebenarnya ini rada creepy ya guys, tapi kalau dari pandangan gue itu mungkin si orang ini tuh yang menatap patung tuh udah tahu tentang kisah mistis ini. Jadi waktu dia natap si patung ini, pikiran dialah yang membuat patung ini seolah-olah melihat ke dia. Tapi itu pure dari pendapat gue sih guys. Kalau menurut kalian gimana? Nanti bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nah, yang kedua ini adalah patung berjalan. Nah, patung-patung yang berada di bawah tanah museum ini dapat bergerak dengan sendirinya di siang hari. Selain itu juga sering terlihat sosok perempuan yang gemar menampakkan dirinya kepada anak-anak yang berkunjung. Nah, selain itu juga pernah ada yang melihat patung tersebut itu duduk seperti seorang pria, namun tidak pernah diketahui identitas atau sosok dari pria tersebut. Oke, kita lanjut ke museum selanjutnya. Yang ketiga itu ada Museum Bahari Jakarta. Nah, jadi museum ini masih berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Pasar Ikan nomor 1 di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa. Museum Bahari ini adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Siapa sangka museum ini ternyata juga memiliki beberapa kisah mistis. Di antaranya, yang pertama, lukisan yang bergerak. Di Museum Bahari ini ada banyak banget koleksi-koleksi kayak miniatur, terus juga sampai koleksi lukisan Laksamana Malahayati yang berada di lantai 2 dan cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung. Apabila kita menatap mata dari lukisan tersebut, terlihat seperti lukisannya itu hidup dan menatap kembali ke mata kita. Namun hal ini langsung disanggah oleh Nuryadi yang meyakini bahwa ini murni kehebatan dari si pelukis, bukan karena unsur kekuatan gaib. Yang kedua adalah penampakan sosok noni Belanda dari perempuan biasa. Si catur ini bercerita katanya waktu zaman penjajahan Belanda di lingkungan gudang rempah-rempah itu pernah tinggal seorang gadis Belanda yang cantik bernama Emma. Nah, Emma ini adalah putri mandor gudang tersebut. Berdasarkan ceritanya, si Emma ini jatuh cinta dengan seorang pria pribumi yang juga penjaga gudang keturunan Ambon bernama Yakob. Namun di tahun 1780, Batavia ini diserang dengan wabah penyakit kolera, dan untuk menjaga keamanan putrinya si Emma ini, akhirnya sang mandor mengungsikan Emma ke Pulau Onrus yang karena dianggap jauh dari kemungkinan penyebaran wabah kolera. Akan tetapi si Emma ini akhirnya juga tetap meninggal di pulau tersebut dengan menahan rindunya kepada Yakob. Di Batavia, Yakob ini pun tidak konsentrasi karena menanggung duka akan kematian si Emma. Dia pun akhirnya dipulangkan ke Ambon. Selain noni Belanda yang suka menampakkan dirinya di museum ini, catur ini juga mengaku pernah ditemui oleh sosok wanita yang seringkali muncul di dalam gedung C museum. Namun wanita yang ditemuinya ini bukan si noni Belanda, melainkan seorang wanita yang mengenakan pakaian warna merah. Dan sisanya seperti suara horor-horor lainnya di malam hari, seperti tiba-tiba ada suara ketawa,
nangis gitu-gitu. Nah, juga pernah ada pengunjung yang berkunjung di lantai 2 museum, tempat di mana menyimpan miniatur kapal, dan di situ juga pengunjung tersebut melihat sosok wanita berambut panjang di balik pintu. Oke, kita lanjut dulu ke museum yang keempat. Yes, di list keempat ini ada Museum Fathahillah Jakarta. Jadi museum ini tuh merupakan salah satu destinasi wisata ikonik di Kota Tua. Lagi-lagi bangunan ini merupakan bangunan peninggalan dari penjajahan Belanda. Bangunan seluas 1.300 meter persegi ini dibangun pada tahun 1710 Masehi di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Gedung yang satu ini memang terlihat indah dan juga kokoh, namun siapa sangka museum ini juga menyimpan beberapa misteri di dalamnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Suara tangisan di sekitar kawasan museum. Nah, jadi waktu dulu banget, zaman-zamannya penjajahan, ada kisah kelam yang terjadi di museum ini. Nah, di sini tuh merupakan tempat pembantaian sadis sekaligus pembunuhan keji yang dilakukan oleh rezim Belanda terhadap warga keturunan Tiongkok. Sekitar 1740 silam, dikisahkan terdapat di alun-alun depan museum terjadi pembantaian sekitar 500 orang Cina. Bisa jadi karena hal ini sering terdengar suara jeritan tangisan yang begitu ramai. Bahkan ada yang pernah mengatakan melihat penampakan sosok tanpa kepala. Yang kedua adalah bau anyir dan amis darah di penjara bawah tanah. Oke, ini kisah mistis yang paling melegenda di museum yang satu ini. Lagi-lagi penjara bawah tanah yang berdiri sejak 300 tahun silam. Dulunya ini dijadikan tempat penampungan para tahanan di dalamnya, termasuk pemberontakan, penjahatan, dan lain-lain pada zaman pemerintahan Belanda. Aksi kejam ini terjadi ketika 500 orang itu dimasukkan ke sana hingga sesak nafas dan dibiarkan mati kelaparan, bahkan juga disiksa. Banyak orang yang meyakini bahwa museum satu ini memiliki nuansa mistis yang cukup kental, mulai dari suara-suara aneh, kemudian bau anyir dan amis darah, hingga penampakan sosok bayangan hitam. Selain itu, ada juga yang pernah melihat penampakan 3 hantu berwujud anak kecil yang sudah tak karuan, juga beberapa pria dan wanita yang mengenakan busana khas Belanda dengan bentuk wajah yang hancur. Oke, mungkin di sini aku spill dikit lagi tentang penjara bawah tanah ini. Dari sumber lain yang aku dapat, waktu orang Tiongkok ini ditahan di sana, sebenarnya di penjara tersebut tuh ada rantai batu yang berbentuk bulat dan besar gitu. Konon ini merupakan borgol yang digunakan untuk para pemberontak. Nah, karena tahanan itu biasanya diikat di sana pakai borgol yang gede tadi, saat hari air laut itu pasang, maka air akan memasuki penjara bawah tanah dan menenggelamkan para tahanan. Oke, kita lanjut dulu ke kisah mistis yang ketiga, itu adalah lonceng kematian. Nah, fakta mistis yang ketiga ini biasanya digunakan sebagai tempat eksekusi. Nah, jadi lonceng ini tuh dulu berperan dalam penentuan waktu kematian seseorang. Dalam kisah sejarahnya, tahanan yang dieksekusi akan diberi tanda dari orang sekitar museum melalui lonceng kematian ini. Satu kali bunyi berarti tahanan baru mulai digiring ke pengadilan. 2 kali bunyi lonceng artinya tahanan sudah berada di atas podium pengadilan. Sedangkan ketiga kali bunyi lonceng itu menjadi petanda bahwa tahanan akan segera dieksekusi dan disaksikan oleh pejabat dan hakim pengadilan. Nah, katanya lonceng ini tuh masih sesekali tuh suka berbunyi di malam hari, bahkan sampai bunyi 3 kali. Oh ya, for your information, museum ini sebenarnya udah pernah dilakukan renovasi besar banget waktu tahun 2015, dan bagian depan hingga bawah tanah itu sudah direnovasi semua, udah diremajakan. Namun hal ini tidak mengubah unsur mistis yang ada di dalamnya. Oke, kita masuk ke museum terakhir, yaitu Museum Wayang Jakarta. Nah, jadi Museum Wayang ini merupakan tempat wisata yang berada pada kawasan Kota Tua Jakarta. Sesuai dengan nama museumnya, jadi isi dari museum ini ya jenis-jenis tokoh perwayangan yang berasal dari Indonesia dan negara-negara lain. Di balik koleksi sejarah wayangnya yang dari Indonesia maupun di luar negeri dan berusia ratusan tahun ini, tidak menutup kemungkinan memiliki cerita mistis di dalamnya. Sebelum menjadi museum wayang, dulunya gedung ini digunakan sebagai gereja bernama De Oude Hollandse Kerk atau Gereja Lama Belanda yang dibangun sekitaran tahun 1640. Setelah mengalami beberapa kali perpindahan kepemilikan,
Bangunan ini resmi dikelola oleh pemerintahan DKI Jakarta dan diumumkan bahwa gedung ini menjadi museum wayang di tahun 1968. Langsung aja kita bahas kisah-kisah misteri di dalam museum ini ada apa aja. Yang pertama, sosok wanita berjubah merah. Jadi saat melewati pintu masuk, itu tuh beberapa orang merasakan aura mistis. Berdasarkan kisah yang beredar, ada yang melihat sesosok wanita berjubah merah yang muncul di area pintu masuk. Kabarnya di sini memang ada sosok hantu wanita berjubah merah, namun tidak mengganggu selagi kamu nggak jahat atau nggak usil gitu. Penjaga museum yang melihat sosok ini mengatakan biasanya hantu tersebut muncul di malam hari dari pintu masuk menuju pintu toilet dan hilang secara misterius. Yang kedua adalah gale-gale dari Sumatera. Nah, jadi ini merupakan salah satu koleksi wayang berbentuk 3 dimensi yang bisa bergerak dan terkenal akan kemistisannya. Hal ini dibenarkan oleh penjaga museumnya bernama Rohim. Jadi dia itu pernah melihat anak kecil ketakutan ketika menyaksikan wayang si gale-gale ini bergerak. Menurutnya hampir semua wayang di museum ini bernyawa. Bahkan ada salah satu wayang yang berasal dari Cina yang tak bisa dipindahkan. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, sosok anak kecil atau tuyul. Museum wayang ini nggak cuma ngoleksi wayang guys, tapi ada benda kebudayaan lain kayak gamelan gitu. Nah, di ruang khusus penyimpanan itu, mitosnya tuh ada sosok hantu berwujud anak kecil yang biasa kita sebut dengan tuyul. Sosok tuyul ini dianggap sering banget mengganggu, bukan hanya mengganggu petugas museum, tapi juga para pengunjung yang datang ke sana. Makanya di ruangan ini tuh sangat dilarang untuk memainkan gamelan atau biasa akan diusiri oleh si tuyul ini. Oke, gimana guys? Dari kelima museum terseram di Indonesia yang udah aku sebutin tadi, mana menurut kalian yang paling seram? Bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian interest sama video ini atau mungkin mau nge-request part 2-nya atau mungkin mau nge-request topik baru, bisa banget nanti komen di bawah atau DM aku di IG @xxltan. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian betah dengerin video-video gue. See you in the next video. Dadah.